Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Psikologi Belajar dengan program studi bimbingan konseling angkatan 2020. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang pengukuran hasil dan layanan bimbingan konseling belajar dengan dosen pengampu. Yang pertama, Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamayanti SPSI MPD, Ibu Eklis Yeseda Makaria MPD, dan Bapak Hendro Julius SPD MPSI. Nah, di sini beranggotakan tiga orang. Yang pertama adalah Jayanti Putri dengan NIM 20 10 123 22 0010 dengan saya sendiri Jessica Al Rashid dengan NIM 20 10 123 12 0008 dengan Meirani Pramudia NIM 20 10 123 220042. Maka dari itu, kita akan membacakan atau menjelaskan materi tentang pengukuran hasil belajar dan layanan bimbingan konseling belajar. Perkenalkan, nama saya Meirani Pramudia dengan NIM 2010123220042. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang mengukur evaluasi hasil belajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, baik dalam nilai maupun arti daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Nah, istilah evaluasi ini sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Jadi evaluasi pembelajaran itu bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, istilah tes, pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Selanjutnya, dalam mengevaluasi hasil belajar, tentunya kita memerlukan alat ukur atau instrumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa instrumen evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu instrumen evaluasi dalam bentuk tes. Nah, instrumen ini adalah jenis tes yang paling umum digunakan dalam kegiatan pengukuran. Meskipun teknik ini tidak selalu tepat dan benar untuk beberapa tujuan. Nah, dalam instrumen ini terdapat beberapa macam jenis tes. Yang pertama ada tes prestasi belajar atau achievement test, tes penguasaan atau proficiency test, tes bakat atau aptitude test, tes diagnostik atau diagnostic test, dan tes penempatan atau placement test. Nah, yang kedua yaitu instrumen evaluasi dalam bentuk non-test. Hasil dari suatu proses pembelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif, melainkan juga aspek afektif dan psikomotorik, sehingga hasil dari proses pembelajaran dapat berupa pengetahuan, teoristis, keterampilan, dan sikap. Nah, hasil belajar yang berupa ini hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Dalam instrumen ini ada beberapa jenis teknik non-tes yang dapat kita gunakan dalam mengevaluasi hasil belajar. Beberapa diantaranya yaitu ada observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang pengukuran hasil prestasi belajar. Apa sih itu prestasi belajar? Jadi, prestasi belajar adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan pembelajaran, atau secara singkatnya dapat dikatakan dengan hasil usaha belajar. Nah, penilaian prestasi belajar bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar dan pembelajaran telah berjalan secara efektif. Keefektifan inilah yang akan menampakkan pada kemampuan siswa mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Prestasi belajar dapat dilihat secara nyata dengan berupa skor atau nilai yang siswa dapatkan setelah mengerjakan suatu tes atau ulangan. Tes ini digunakan juga untuk menentukan prestasi belajar yang merupakan alat untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari siswa, misalnya pengetahuan, pemahaman, atau aplikasi suatu konsep penilaian. Nah,
Penilaian prestasi belajar juga memberikan gambaran mengenai keefektifan mengajar seorang guru. Apakah pendekatan dan media yang digunakan mampu membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Jayanti Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mairani tentang pengukuran hasil prestasi belajar. Dalam pengukuran hasil prestasi belajar ini juga perlu diketahui dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam diri siswa itu sendiri, yakni IQ, motivasi, minat, bakat, dan kesehatan. Permasalahan yang umum kalau dilihat dari dalam diri siswa itu yakni malas belajar atau bahasa kerennya kurangnya motivasi belajar. Jadi kalau IQ mereka atau minat belajar mereka itu sudah tinggi, tetapi kurangnya motivasi belajar yang kuat, maka juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar diri siswa. Di antaranya ada guru, materi ajar, latihan, sarana kelengkapan belajar siswa, tempat di sekolah atau di rumah, serta di lingkungan sosial siswa. Jadi kalau faktor eksternal ini sering kita lihat dalam lingkungan sosial siswa itu sendiri. Misalnya nih, kalau dalam lingkup pertemanan mereka itu temannya itu cenderung aktif, rajin, atau selalu cari tahu, maka siswa pun itu akan rajin dan dorongan belajarnya itu semakin kuat. Sebaliknya, jika lingkup pertemanannya itu cenderung santai, suka menunda-nunda, maka siswa pun akan berperilaku seperti teman-temannya tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni peran guru BK dalam layanan bimbingan belajar. Jadi, guru BK atau konselor hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya kepada pelayanan yang dapat membantu peserta didik dalam berbagai hal, terutama masalah belajar, yakni terkait keterampilan dan motivasi belajar peserta didik di sekolah maupun di rumah. Apalagi masa pandemi sekarang yang membuat para siswa harus belajar di rumah atau daring, yang kemudian membuat capaian pembelajaran siswa menurun karena beberapa faktor, salah satunya tidak optimalnya pemahaman siswa terhadap materi, kendala jaringan, dan hal lain sebagainya. Hal inilah jadi perhatian lebih ekstra konselor terhadap peserta didiknya. Sebelum memberikan layanan, ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan konselor untuk mengetahui masalah belajar siswa. Di antaranya, 1. Melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dalam mengetahui penyebab permasalahan belajar pada siswa. Dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya observasi, kunjungan rumah, case study, dan daftar pribadi. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Kumpulan data tadi kemudian diolah dan diuji untuk mengetahui secara pasti penyebab kesulitan belajar siswa. Langkah yang digunakan diantaranya melakukan identifikasi kasus, membandingkan dengan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, melakukan diagnosis. Diagnosis ini berupa keputusan mengenai kesulitan belajar siswa, keputusan mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa, dan keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar siswa. Yang keempat, ada prognosis. Dari diagnosis tadi akan menjadi dasar dalam menyusun dan menetapkan ramalan atau bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Hal ini berupa bentuk treatment yang harus diberikan, bahan atau materi yang diperlukan, serta metode yang digunakan. Yang kelima, ada treatment. Bentuk treatment yang biasa diberikan ialah layanan informasi, bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individu, bimbingan orang tua, atau pengentasan kasus sampingan yang mungkin ada. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang tadi diberikan berhasil atau tidak,
dan melihat apakah ada kemajuan atau tetap gagal. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Jayanti Putri, yaitu peran konselor dalam layanan bimbingan belajar. Nah, dalam bimbingan konseling ada yang namanya layanan bimbingan belajar, di mana layanan bimbingan belajar ini kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan di setiap siswa dalam bidang belajar. Nah, apa sih gunanya peran konselor dalam layanan bimbingan belajar ini? Nah, maka dari itu ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dalam bidang belajar. Yang kedua, membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar, salah satunya dengan cara konseling kelompok. Yang ketiga, membantu siswa dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan program atau pendidikan. Yang kelima, mengembangkan cara belajar yang efektif. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dalam bidang belajar. Jadi, peran konselor di sini adalah mengamati, mengidentifikasi, menganalisis juga masalah-masalah di setiap siswa, terutama dalam bidang belajar. Pasti setiap siswa memiliki kesulitan belajar yang dia hadapi ketika guru sedang menjelaskan materi di depan kelas. Yang kedua adalah membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar, salah satunya dengan cara konseling kelompok. Ini seringkali terjadi di sekolah-sekolah apabila ada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Maka dari itu guru BK akan menggunakan cara dengan konseling kelompok. Maka konseling kelompok ini bisa beranggotakan 2-4 orang dengan teman-temannya untuk membantu siswa ini bisa membantunya untuk tidak lagi mengalami kesulitan belajar. Nah, yang ketiga adalah membantu siswa dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan program atau pendidikan. Nah, untuk dalam bidang pendidikan sendiri, terutama dalam bidang kurikulum, nah, dari tahun ke tahun, kurikulum akan berubah secara terus-menerus. Dan juga materi-materi yang diberikan pun akan berbeda dari materi yang sebelumnya. Maka dari itu, seringkali siswa mengalami kesulitan dan tidak bisa memahami materi-materi yang memang berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu, peran konselor sangat penting dalam hal ini untuk membantu siswa secara perlahan-lahan agar bisa dia menyesuaikan dirinya terhadap program-program pendidikan dari pemerintah. Nah, yang kelima adalah mengembangkan cara belajar yang efektif. Nah, setiap siswa memiliki ciri khasnya masing-masing dalam belajar. Ada yang belajarnya sambil mendengarkan musik, ada yang belajarnya sambil nonton film kesukaannya film Indonesia, atau film Disney, atau film Hollywood mungkin, atau juga drama Korea yang sedang booming sekarang, atau juga bisa dengan dia lebih suka cara belajar yang dengan tempat yang sunyi, sepi, supaya konsentrasinya tuh penuh gitu loh, supaya dia fokus dengan materi-materi pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu teknik-teknik layanan bimbingan konseling belajar akademik. Yang tadi adalah peran konselor dalam layanan bimbingan belajar. Nah, di sini adalah teknik-teknik layanan bimbingan konseling belajar akademik. Nah, layanan pembelajaran merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, dalam menguasai materi yang diberikan, dan menguasai kompetensi yang cocok dengan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. Jadi, di dalam layanan pembelajaran tersebut adalah kita sebagai seorang konselor memberikan ruang atau tempat kepada peserta didik atau siswa untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, dan juga kebiasaan belajar yang mereka gunakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, maka dari itu
Maka dari itu untuk menguasai kompetensi dan kemampuan keterampilan yang ada dimiliki setiap siswa tersebut. Maka dari itu, layanan ini sangat berfungsi dan berguna sekali bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan mengembangkan sikap, potensi, keterampilan, kemampuan yang dia miliki selama ini. Selanjutnya, materi yaitu tentang gaya-gaya belajar. Nah, tadi sudah yaitu adalah teknik-teknik layanan bimbingan konseling dalam layanan belajar. Nah, di sini menurut Bobby De Potter dan Mike Hernacki, secara umum gaya-gaya belajar manusia dibedakan dalam 3 kelompok. Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual atau yang bisa disebut visual learning. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, dalam ketiga tersebut apa saja ya pengertiannya dan ciri-ciri orang dalam gaya belajar tersebut? Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual itu lebih ke ketajaman penglihatan. Artinya gaya belajar ini lebih terpacu kepada sebuah penglihatan atau melihat secara langsung, kemudian dia bisa mempercayai bahwa apa yang disampaikan tersebut benar adanya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-ciri belajar visual tuh gimana sih? Ciri-ciri gaya belajar visual tuh gimana sih? Nah, diantaranya adalah yang pertama, yaitu adalah cenderung melihat dan mengamati sikap ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Nah, biasanya gaya belajar tipe seperti ini tuh dia lebih melihat, mengamati sikap gerak-gerik gurunya ketika sedang mengajar di dalam kelas. Nah, belajar visual ini akan melihat secara bertahap-tahap atau secara pelan-pelan ketika guru sedang menjelaskan materi, kemudian mencoba memahami secara pelan-pelan agar materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan masuk ke dalam otak dan untuk mudah diingat. Nah, yang kedua adalah yaitu bukan pendengar yang baik pada saat berkomunikasi, karena orang yang memiliki gaya belajar ini akan fokus pada apa yang dilihatnya secara langsung apabila guru sedang mengajar dan memberikan penjelasan materi. Nah, biasanya ada siswa yang lebih memang fokus untuk mendengarkan penjelasan dari gurunya atau menyimak penjelasan tersebut, dia nggak bisa diganggu sama sekali. Maka dari itu dia akan tetap fokus apa sih materi yang disampaikan oleh guru tersebut nih, supaya dia mudah mengingat dan melihat secara langsung tanpa tahu dari orang lain, dan dia lebih percaya kepada sumber aslinya, yaitu guru yang tadi yang mengajar tadi. Nah, yang ketiga adalah lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, dalam gaya belajar ini sangat berfokus pada apa yang dia lihat secara langsung karena lebih mudah diingat dan bisa dipraktekkan. Nah, contoh misalnya ada seorang siswa sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau yang biasa kita sebut dengan PMR, dengan bahasa yang lebih dikenal itu kan PMR kan. Nah, ini ada siswa yang bernama Nana. Nah, Nana ini adalah ketika seniornya atau mungkin pembinanya menyampaikan materi tentang praktek-praktek yang pertolongan pertama, maka dia akan melihat dia melihat secara langsung bagaimana sih tahap-tahapnya, bagaimana sih proses-prosesnya, apa saja sih yang dibutuhkan. Maka dia akan melihat secara pelan-pelan, melihat secara bertahap, dan kemudian dia akan menerima, kemudian dia akan memahami materi-materi yang disampaikan, dan juga nanti dia akan bisa mempraktekkan materi yang telah disampaikan tersebut. Nah, yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini seperti apa sih? Nah, dia itu terpacu pada pendengarannya untuk bisa memahami, mengingat setiap kegiatan secara berlangsung. Artinya, pendengaran dijadikan sebagai alat utama untuk mendengarkan informasi dan pengetahuan. Nah, ciri-ciri gaya belajar auditorial diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama adalah mampu mengingat dengan baik,
setiap yang didengarkan, baik di dalam rumah ataupun di luar. Nah, seperti penjelasan guru di depan kelas, ketika sedang memberikan materi tersebut, kemudian dia akan mendengar setiap penjelasan yang disampaikan, baru memahaminya secara perlahan-lahan. Nah, yang kedua adalah senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini, orang-orang yang memiliki gaya belajar auditorial ini tuh lebih senang berdiskusi atau senang berbicara di depan orang banyak, atau juga senang dia berpendapat. Mungkin dalam hal belajar kelompok, atau dia mengikuti kegiatan organisasi di sekolah seperti OSIS, pramuka, atau kegiatan ekstrakurikuler, maka dia juga ada memiliki jiwa keberanian ketika dia berani berpendapat, berani berpendapat, menyuarakan pendapatnya, dan juga dia lebih suka berdiskusi dengan orang lain serta suka berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga adalah cenderung banyak omong karena keterampilannya di depan banyak orang dan suka dengan kegiatan. Nah, suka kegiatan seperti apa? Yang tadi saya sebutkan adalah kegiatan seperti organisasi, maka sesuai saja dengan gaya belajar auditorial tersebut dan memiliki sisi kepribadian yang berbeda-beda dari teman-temannya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu seperti apa sih? Yang pertama adalah mengharuskan individu untuk memberikan sesuatu yang berupa informasi tertentu agar dia bisa dengan mudahnya mengingat informasi yang diberikan. Nah, ciri-ciri gaya belajar kinestetik diantaranya, yang pertama, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saat guru menjelaskan materi di depan kelas, ada beberapa siswa asyik mendengarkan dan sebagian asyik sendiri, seperti ada yang menggambar, bermain kecil-kecilan, atau menghilangkan rasa bosannya ketika guru sedang menjelaskan terlalu banyak materi sehingga mengantuk di dalam kelas. Nah, yang kedua adalah sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Pada gaya belajar ini terkadang susah untuk menguasai hal abstrak tersebut karena mereka harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dalam hal abstrak tadi agar bisa mengingat dengan mudah. Yang ketiga adalah menyukai praktek atau percobaan. Nah, menyukai praktek atau percobaan ini tuh kayak sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam gaya belajar ini. Ada yang lebih menyukai praktek atau percobaan, bahkan sampai menghabiskan sejam bareng untuk dilakukan percobaan yang dia inginkan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa sih dari tadi materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya juga, yaitu adalah evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Dari evaluasi tersebut dan pengukuran hasil prestasi belajar siswa, maka akan nampak hasil perkembangan ataupun juga hambatan yang mempengaruhi aktivitas belajar. Sehingga peran guru bimbingan konseling atau konselor dalam hal ini ialah meningkatkan perhatiannya kepada pelayanan yang dapat membantu peserta didik dalam berbagai hal, terutama masalah belajar, yakni terkait keterampilan dan motivasi belajar peserta didik di sekolah maupun di rumah. Sekian dari presentasi dari kami dan penjelasan materi kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah psikologi belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati materi-materi yang sudah kami bacakan dan kami jelaskan. Terima kasih.